Pengacara wanita ternama pulang ke rumah saat libur tanggal 5 Mei untuk menjenguk orang tuanya. Namun di jalan dia bertemu seorang wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Saat makan malam, dia kembali mendengar suara pertengkaran dari rumah sebelah. Mengingat kejadian siang tadi, dia pun penasaran dan bertanya pada ibunya siapa yang sedang bertengkar. Setelah ditanya baru tahu, ternyata temannya sedang mengalami kekerasan dari suaminya. Mendengar itu wajah pengacara wanita langsung berubah serius. Dia teringat hubungan dekat mereka saat masih kecil. Dan dari pengalamannya menangani kasus sebelumnya, ini jelas bukan konflik rumah tangga biasa melainkan tindak pidana. Meski dicegah orang tuanya, dia tetap nekat mendatangi rumah temannya untuk menghentikan pria itu. Namun pria itu malah mengira istrinya sengaja memanggil orang untuk mempermalukannya, lalu berniat kembali memukuli istrinya. Melihat itu pengacara wanita langsung menunjukkan identitasnya, lalu dengan suara dingin memperingatkan, kalau berani menyentuh istrinya lagi, dia akan pastikan pria itu menghabiskan sisa hidup di penjara. Mendengar itu pria tersebut langsung ciut. Saat pengacara wanita mengira semua telah berakhir, keesokan harinya, temannya datang ke depan pintu rumahnya. Ternyata setelah mencari tahu, dia baru tahu bahwa wanita itu adalah pengacara perceraian paling terkenal di kota. Dan tujuan kedatangannya kali ini adalah untuk mendapatkan perceraian bagaimanapun caranya. Belum sempat pengacara memberi jawaban, dia melihat banyak wanita korban KDRT di desa bermunculan di hadapannya. Melihat luka dan bekas siksaan di wajah mereka, dia pun merasa sangat simpati atas penderitaan mereka. Melihat kesungguhan mereka ingin lepas dari kekerasan, pengacara wanita itu langsung memutuskan untuk membantu mereka. Namun sesuai peraturan firma hukum, setiap kasus harus membayar minimal $10.000 sebagai biaya jasa. Mereka terdiam sesaat mendengarnya. Namun demi kebebasan, akhirnya 8 wanita itu setuju untuk membayar. Pada hari persidangan, pengacara wanita menggunakan keahliannya, membantu mereka memenangkan perkara, dan membuat 8 pria itu dipenjara. Kedelapan wanita itu sangat senang, dan menganggap pengacara wanita sebagai penyelamat hidup mereka. Tak disangka keesokan harinya, mereka semua balik menyerang. Marah-marah menuntut uang mereka dikembalikan. Alasan mereka karena kasusnya terlalu mudah, dan hanya butuh beberapa jam untuk menang. Jadi mereka merasa tidak pantas membayar mahal. Mereka juga berkata bahwa mencari uang sangat sulit. Namun pengacara wanita menjelaskan bahwa sesuai peraturan firma hukum, biaya yang sudah dibayar tidak bisa dikembalikan. Mendengar itu temannya langsung memaki, menuduh pengacara hanya mementingkan uang. Dia berkata kalau memang hebat, harusnya cari uang di kota besar. Lalu mengutuk pengacara itu akan cepat mati karena mengambil uang banyak. Pengacara wanita sangat marah hingga tubuhnya gemetar, lalu membalas dengan suara keras. Dulu kalian yang datang sujud-sujud di depan rumahku minta bantuan. Melihat pengacara tetap menolak mengembalikan uang, mereka langsung menuduhnya menipu, bahkan menghina seluruh keluarganya. Keributan itu akhirnya membuat ayah pengacara yang sudah tua jatuh sakit karena terlalu marah, hingga terkena serangan jantung di tempat. Tetangga pun datang melihat keributan itu, dan temannya malah mulai berpura-pura. Dia berguling di tanah sambil menangis, berteriak kalau pengacara berutang dan tidak mau membayar, bahkan menuduh pengacara memukulnya. Lalu menyuruh tetangga menelepon polisi untuk menangkap pengacara. Akhirnya, pengacara wanita itu ditahan karena diduga melakukan penipuan, dan polisi memberitahu bahwa meski ayahnya berhasil diselamatkan, namun kemungkinan besar akan menjadi vegetatif seumur hidup. Mendengar itu pengacara wanita sangat menyesal, dan akhirnya melihat jelas siapa sebenarnya 8 wanita itu, dan saat pembalasan pun akan segera tiba.